Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah online GKJ Mulu Sukoharjo pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2020. Meskipun pada saat ini kita masih dalam suasana keprihatinan akibat pandemi wabah virus corona yang melanda seluruh negara di belahan dunia, janganlah hal tersebut membuat kita kendor dalam melayani Tuhan. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, marilah kita bangkit berdiri, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih dan karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Mari kita menyanyikan kidung pujian dari pelengkap kidung jemaat nomor 138, bait yang pertama, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita akan membaca hukum kasih yang diambil dari Matius 22. Ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sebagai tanggapan dari hukum kasih ini, mari kita menyanyikan lagu dari kidung jemaat nomor 37A, bait 1 dan 2, Batu Karang yang Teguh. Karena dosaku
Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yohanes 1 ayatnya yang ke-12, yang demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mari kita menanggapi berita anugerah ini dengan sukacita, dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 438, bait 1 dan 3, apapun juga menimpamu. Jemaat yang terkasih, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, yang penuh kasih, yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, kembali lagi kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, untuk mengucapkan puji dan syukur atas berkat rahmat yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan juga dalam hati dan pikiran pengkhotbah, supaya dapat menyampaikan firman penuh dengan hikmat, pula jemaat dapat mendengar dengan sepenuh hati. Demikianlah seru doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita diambil dari Matius 14, ayatnya yang ke-22, sampai dengan yang ke-33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ.
Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena mereka takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, dan ia mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah firman dari Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa lagi dengan para pasamuan semua. Pada minggu hari ini tema kita adalah mengapa takut? Lalu ada sebuah pertanyaan. Apakah saudara percaya kepada Tuhan? Jika ya, lantas apa buktinya kalau kita percaya kepada Tuhan? Ada salah satu bukti saja, yaitu adalah ketaatan. Namun, untuk hidup dalam taat tidaklah mudah. Karena kita memiliki pikiran dan rancangan kita sendiri dalam kepala kita, yang tentunya kita anggap paling benar. Sementara itu, rancangan dan pikiran kita itu justru sering dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Rencana-rencana yang kita susun sendiri, kita anggap paling benar sendiri, kemudian kita ragukan sendiri, lalu kita menjadi takut apakah rencana kita akan berhasil. Lalu kemudian bagaimana cara kita agar kita terbebas dari rasa takut dan khawatir? Firman Tuhan pada hari ini menunjukkan kepada kita 3 tahapan yang sering kita alami sampai kita dapat menikmati hidup ini tanpa rasa takut dan khawatir. Tahapan pertama adalah ketidakpercayaan kepada Tuhan atau belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Semua orang pasti merasa takut dan khawatir. Perasaan tersebut perasaan yang sangat manusiawi. Perasaan tersebut membuat kita menjadi tidak bahagia. Bahkan kalau kita tidur kita menjadi tidak nyenyak karena kita terpikir akan hal-hal yang kita takutkan, yang kita khawatirkan. Dan kita menjalani kehidupan kita menjadi tidak nyaman. Semua orang ingin hidup bahagia tentunya. Semua orang ingin hidup bebas dan merdeka tentunya. Terbebas dari apa? Terbebas dari rasa takut, terbebas dari kekhawatiran, terbebas dari hal-hal buruk yang akan menimpa kehidupan kita. Pertanyaannya, mengapa manusia masih juga khawatir dan takut? Manusia takut dan khawatir menghadapi masalah,
Belum lagi kalau masalah yang dihadapinya terasa begitu besar. Sehingga dengan kekuatan diri kita sendiri, kita mungkin merasa bahwa, kayaknya saya tidak mampu. Masalah ini saya tidak mampu menghadapinya. Belum lagi jika masalah yang kita hadapi itu, kita hadapi sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan belum lagi jika masalah yang kita hadapi tersebut tidak ada jaminannya untuk kita dapat menyelesaikan masalah itu. Seperti yang terjadi ketika kejadian Petrus yang melihat Yesus berjalan di atas air, kemudian Petrus ingin juga menghampiri Yesus dengan berjalan di atas air. Lalu apa yang terjadi ketika itu? Petrus benar-benar berjalan di atas air. Akan tetapi ketika ada angin yang meniup dia, kemudian dia menjadi ragu, ia menjadi khawatir, ia menjadi takut, kemudian ia mulai tenggelam sedikit demi sedikit. Lalu yang dikatakan Yesus cukup menohok pada saat itu. Hai orang yang kurang percaya. Padahal kita semua memiliki Tuhan yang sangat luar biasa baik kepada kita, yang sangat mengasihi kita. Ia menjaga, ia melindungi kita, serta menjamin hidup kita. Sebagaimana dalam bacaan Injil kita, Tuhan Yesus peduli ketika para murid mengalami ancaman karena diombang-ambingkan ombak. Tuhan Yesus pada saat itu langsung segera datang untuk menolong mereka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan ditakutkan ketika ada Tuhan pada saat itu. Walaupun situasinya sangat genting. Tuhan akan datang kepada kita. Tuhan akan datang kepada masalah-masalah yang kita hadapi dalam waktu yang tepat. Untuk itu, jangan lalu kita tidak percaya atau jangan kita belum percaya. Tetapi kita perlu percaya penuh kepada Tuhan. Dengan hidup mengandalkan kekuatan sendiri, dengan mengabaikan atau melupakan Tuhan, justru akan membawa kita pada ketakutan dan kekhawatiran. Maka, marilah kita percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, lalu tahap yang kedua adalah percaya pada rancangan Tuhan. Pada bacaan pertama, kita membaca kisah Yusuf yang dihianati, yang dicelakai oleh saudara-saudaranya. Pada saat itu, Yusuf adalah anak yang paling muda. Dia mendapat mimpi, dia sangat disayangi oleh ayahnya. Tetapi kesayangan ayahnya itu justru menimbulkan rasa benci kepada saudara-saudaranya. Lalu pada suatu hari, saudara-saudaranya ingin berencana untuk membunuh Yusuf. Lalu mereka sengaja pergi ke tempat yang jauh supaya tidak dapat diawasi oleh ayahnya. Lalu Yusuf mendatangi mereka. Pada saat itulah mereka merencanakan, ayo kita bunuh Yusuf, ayo kita buang ke sini, ayo kita tinggalkan dia di sini dalam keadaan bersimbah darah. Tetapi pada saat itu ada orang kaya yang lewat, ada saudagar kaya yang lewat. Lalu ketika pada saat itu mereka sudah berencana memasukkan Yusuf ke dalam sumur, terpikirlah mereka, gimana kalau kita jual saja, kan lumayan kita dapat duit. Daripada kita bunuh, kita nggak dapat apa-apa, lebih baik kita jual saja dia supaya menjadi budak. Lalu dijuallah Yusuf pada saat itu. Nah, ketika Yusuf sudah ikut dengan saudagar kaya itu, di tempat selanjutnya ia difitnah, bahkan dipenjara. Mari kita bayangkan, jika kita menjadi Yusuf pada saat itu, apakah kita tetap percaya pada rancangan Tuhan? Saya kira tidak sedikit yang mulai goyah jika kita dalam keadaan Yusuf pada saat itu. Akan tetapi saudara-saudara, Yusuf melampaui ini dengan proses yang sangat luar biasa. Pada akhir kisah Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepadanya, memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya untuk
kebaikanku. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni gereja memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudara, Tuhan memiliki rancangan untuk setiap hidup kita. Tuhan menjamin hidup kita. Kemudian kita harus menanggapinya dengan mempercayai Tuhan. Maka dengan begitu hidup kita akan menjadi lebih tenang. Kemudian tahapan yang ketiga yang tidak kalah penting dari dua tahap yang sebelumnya adalah hidup bersama dengan Tuhan. Menghadapi hidup yang penuh dengan cobaan, penuh dengan godaan dan ujian, rasanya tak mungkin kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Di dalamnya termasuk hal penebusan dosa atau pembenaran. Semua itu tak dapat terjadi jika kita mengandalkan perbuatan kita sendiri. Pembenaran kita oleh Allah semata-mata karena anugerah Allah saja. Oleh karena itu, menaruh kepercayaan kepada Allah menjadi hal penting dalam setiap pergumulan hidup kita. Demikianlah yang terjadi dalam hidup Yusuf dan Petrus, yang tidak akan makin kuat dan mungkin tidak akan selamat jika bukan karena kekuatan dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hadapi hidup ini bersama dengan Tuhan. Jangan kita meninggalkan Tuhan dengan mengikuti pikiran dan keinginan kita sendiri. Hal itu akan membawa kita pada kekhawatiran dan ketakutan. Mari kita hadapi hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang telah mengalahkan maut akan menjamin hidup kita dalam kemenangan. Salah satu pencobaan yang mungkin paling sering kita takutkan adalah ini. Kita semua takut ketika kita tidak punya ini. Jika kita membayangkan dalam kehidupan kita tidak punya ini, pasti rasanya pusing sekali. Apalagi yang sudah seumuran 30 tahun, 25 tahun ke atas, ketika tidak bekerja dan tidak mempunyai ini, pasti rasanya akan pusing sekali. Jika kita bayangkan kehidupan kita seperti Yusuf pada saat itu, kita dibenci oleh saudara kita. Kita ditipu oleh saudara kita. Kita dijual oleh saudara kita. Akan tetapi, Yesus merubah kehidupan kita. Yesus membawa kita menjadi yang lebih bernilai. Satu hal yang perlu kita lakukan hanyalah percaya, sehingga uang 5.000 tadi akan berubah menjadi nilai yang lebih besar. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah yang berkuasa atas bumi dan langit, yang berkuasa atas segala yang ada dalam bumi ini, kami kembali menghadap kehadirat-Mu ya Bapa untuk mengucapkan puji dan syukur atas berkat rahmat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah belajar untuk percaya kepada Tuhan. Maka bimbinglah kami ya Bapa untuk semakin percaya pada rencana dan rancangan Tuhan, karena rencana kami bukan rencana Tuhan, dan kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, tak lupa kami ingin berdoa bagi negara kami Indonesia yang saat ini masih menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Yang kasusnya sudah ratusan ribu ya Bapak yang terkena pada saat ini. Tidak terkecuali jemaat Tuhan di luar sana. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ini kepada tangan Tuhan saja, kiranya Tuhan yang melawat kami, kiranya Tuhan yang menjadi tabib kami. Kami juga menyerahkan pemimpin-pemimpin kami dari tingkat paling bawah sampai ke tingkat paling tinggi. Kiranya Tuhan membantu para pemerintah supaya dapat memimpin negara Indonesia ini dan membantu rakyatnya untuk
semakin dekat kepada Tuhan. Ya Tuhan, tak lupa kami ingin mendoakan para medis yang bekerja pada saat ini, yang terus bekerja membantu kami dalam mengatasi pandemi ini. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka, lindungi keluarga mereka, supaya tidak terpapar virus ini dan dapat terus menjadi berkat lewat pekerjaan mereka. Ya Tuhan, tak lupa kami juga ingin mendoakan para putra-putri kami yang pada saat ini masih bersekolah secara online, berkuliah secara online. Kiranya Tuhan bantu mereka, Tuhan beri mereka hati yang giat untuk belajar, pula untuk para orang tua yang membimbing, kiranya Tuhan beri kesabaran, Tuhan berikan cinta kasih kepada orang tua supaya dapat membimbing anaknya dengan baik. Ya Tuhan, tak lupa juga kami mendoakan para adioswa yang mungkin pada saat ini sedang sakit atau sedang kebingungan. Kami percaya bahwa Tuhan akan membantu kami, membantu para adioswa kami, dan menjauhkan segala mara bahaya, pula memberikan berkat kehidupan yang melimpah bagi para adioswa kami, ya Bapak. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi gereja kami, GKJ Bulu Sukoharjo ini, kiranya terus dapat menjadi berkat bagi jemaat kami. Melalui ibadah online ini, kiranya dapat menjadi berkat yang lebih bagi para jemaat kami. Ya Tuhan, setelah ini kami juga akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan sertai, dan minggu depan kami dapat bersama-sama kembali melanjutkan ibadah kami seperti saat ini. Ya Tuhan, demikianlah seluruh doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh rasa syukur, mari kita mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan. Allah adalah pengasih dan penyayang. Dalam kasih-Nya, kita dipanggil untuk menyatakan kasih. Melalui persembahan yang kita naikkan pada Tuhan, kita diajar untuk berbagi dengan tulus sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Untuk mengiringi beredarnya kantong persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, bait pertama dan kedua, bagi Yesus kuserahkan, dan seterusnya. Dia
Marilah persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena pada ibadah hari ini Tuhan kembali memberi kami kesempatan untuk menghaturkan persembahan kepadamu ya Bapa. Kiranya persembahan kami semua ini bisa bermanfaat bagi pertumbuhan gereja di tempat ini. Berkatilah kami Tuhan, baik yang sudah maupun yang belum memberi persembahan kepadamu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya dengan kasih-Mu selalu menyertai kami semua di saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kami mohon untuk bangkit bersama-sama. Kita akan mengakui iman Kristen kita dengan pengakuan iman rasuli. Kita ungkapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami mohon untuk tetap berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita terima berkat dan pengutusan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita menyanyikan lagu pujian penutup yang diambil dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241, bait yang pertama, Tak Kutaukan Hari Esok.